Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puja-puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, sang pemilik zat yang maha mulia, yang telah menciptakan kita, kemudian memberikan kita rezeki, dan Ia satu-satunya yang memiliki kerajaan absolut, pengaturan terhadap seluruh alam yang ada, dan juga penciptaan terhadap segala makhluk, yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu besar, nikmat yang paling besar yang pernah Allah turunkan ke atas muka bumi adalah dengan diturunkannya kitab-kitab dan diutusnya rasul-rasul. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang melalui beliau lah Allah memberikan petunjuk ke atas muka bumi, membebaskan manusia dari azab api neraka menuju terang surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada para sahabatnya, istri-istri dan anak-anaknya, dan yang mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan taraki kita dalam membaca Al-Quran. Taraki kita dalam membaca Al-Quran. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan kita terhadap Al-Quran, ya, kita kemarin sudah membacakan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sampai selesai. Dan di pertemuan yang dulu juga kita sudah pernah mentarakikan surat Al-Fatihah, dan juga telah pernah dibahas bersama oleh Ustaz Julian. Insyaallah pada pertemuan hari ini kita akan memulai taraki untuk surat Al-Falaq dan surat An-Nas, dan kita mulai dari surat yang paling belakang. Kenapa? Karena ini adalah surat yang insyaallah dihafal oleh seluruh kita. Insyaallah dihafal oleh seluruh kita. Insyaallah semua di antara kita hafal surat An-Nas.
hafal surat Al-Falaq, hafal surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Ya, meskipun terkadang mungkin ada yang masih tertukar-tukar di Al-Falaq. Wa min syarri atau di surat Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun, karena kebalik-balik. Itu manusiawi. Kalau misalnya itu karena kesalahan, itu manusia dan wajar. Namun yang jadi masalah adalah ketika kesalahannya karena tidak murojaah. Karena tidak murojaah, saking jarangnya baca Quran gitu loh. Saking jarangnya ngaji, nah itu kita tukar-tukar di Al-Falaq. Beda kalau kita udah tiap hari kita baca itu tapi salah, itu adalah manusia. Makanya Syekh Ibrahim Al-Khattab, ya salah satu imam tajwid dan qiraat di Madinah, itu beliau pernah bercerita, saya pernah suatu saat dengar imam besar salah di surat Al-Qari'ah. Maka saya terheran-heran, kok bisa si imam besar ini salah di surat Al-Qari'ah? Salahnya bukan salah tajwidnya, tapi salah bacaannya, ayatnya kemana-mana. Kok bisa imam besar salah di surat Al-Qari'ah, kata dia. Sampai akhirnya besoknya Allah memuji saya dengan saya salah di surat Al-Fatihah. Lebih parah lagi. Padahal beliau ini imam besar, maksudnya salah seorang ulama tajwid yang sampai sekarang dijadikan acuan dan patokan dalam ilmu tajwid. Bisa salah dari Fatihah. Jadi menunjukkan tidak ada manusia yang maksum, yang tidak pernah salah. Namanya manusia tempat kesalahan. Tapi ini tidak menghalangi kita dari menuntut ilmu. Justru ilmu lah yang menjaga kita dari kesalahan-kesalahan yang ada. Karena beda, bapak-bapak sekalian, kesalahan karena kepleset, kesalahan karena ijtihad, dengan kesalahan karena nggak pernah belajar, itu akan terlihat beda dalam bidang ilmu apapun. Ada seorang misal dia seorang dokter senior, dia biasa menangani penyakit-penyakit yang berbahaya, dan dia biasanya selalu benar. Suatu saat dia salah dalam diagnosa, itu wajar. Itu karena ijtihad beliau, karena dia telah berusaha namun qadarullah salah. Namun ketika orang tak pernah belajar kedokteran, kemudian sok-sokan, kamu sakitnya ini nih, kayaknya kamu tertimpa gini-gini karena gini-gini, padahal dia tidak pernah belajar sama sekali. Nah ini kan kesalahannya beda. Maka dari itu kita di sini insyaallah kita akan melanjutkan tarikan kita untuk surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sebelum itu bisa mengambil Quran. Sengaja kita ambil Quran, meskipun insyaallah bapak-bapak sudah hafal semua ya. Insyaallah sudah hafal. Tapi terkadang ada surat-surat atau berapa ayat yang makin jelas kalau kita membukanya dengan Al-Quran. Kenapa Pak? Contoh saja waktu dulu saya, padahal waktu itu baru masuk pondok, baru kali masuk pondok. Terus disuruh menulis surat Al-Ikhlas, ditulis. Qul huwallahu ahad. Hasilnya Pak, banyak huruf-huruf yang salah. Karena kita selama ini hafal di surat Al-Ikhlas. Tapi saya masih ingat sekali itu saya tulis walam yakul lahu kufuwan ahad, saya tulis walam yakul lahu pakai qaf. Padahal kan pakai kaf, walam yakul lahu kufuwan ahad. Pakai huruf kaf itu saya karena ngandelin hafalan aja, walam yakul lahu, akhirnya huruf qaf saya tulis walam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal kita udah hafal sejak kecil. Itulah makanya kenapa kita tetap buka Al-Quran. Perlu dikasih tahu halaman berapa? Atau udah tahu semua insyaallah? Udah tahu semua insyaallah ya? Halaman paling belakang dari Al-Quran. Halaman paling belakang.
Kemarin kita sudah baca surat Al-Ikhlas, maka sekarang kita insya Allah membacakan surat Al-Falaq dan An-Nas. Dan kita mulai dari An-Nas dulu insya Allah. Kita mulai dari surat An-Nas. Kita mulai dari surat An-Nas. Sudah dibuka semua Pak? Sudah dibuka semua ya? Sudah dapat semua Qurannya? Sudah ya? Insya Allah. Ibu-ibu ada Bu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak-bapak bisa serempak sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di antara yang perlu diperhatikan pada pembacaan ta'awudz atau isti'adzah itu adalah a'u, bukan a'u. A'u, 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 bukan a'u. Ada yang a'u, ada yang ainnya dua, ada yang gabung dalam satu ain. A'u. Awas hati-hati. Yang pertama hamzah a, yang kedua ain. A'u, a'u, a'udzu, a'udzu. Baik. Kemudian huruf ain itu adalah kalau dalam pembahasan ilmu tajwid itu namanya disebut dengan sifat bainiyah. Sifat bainiyah itu adalah antara syiddah dan rukha, alias antara keras dan antara terlalu lembek. Terlalu keras berarti tidak au, tidak begitu. Tapi tidak juga terlalu lembek au, tapi au. Jadi suaranya itu agak tertahan, tapi sebagian aja. Au, bukan au. Huruf ain itu makhrajnya ada di tengah tenggorokan. Jadi tenggorokan itu terbagi tiga makhrajnya. Yang pertama yang paling bawah itu huruf hamzah dan huruf ha. Aha paling bawah. Yang tengah huruf ain sama huruf ha. Ha. Yang paling atas huruf ghain sama huruf kha. Kha. Nah huruf ain itu di tengah tenggorokan. Yang menjadi masalah pembacaan huruf ain di mayoritas orang Indonesia, yang dulu saya juga sering kena di situ. Itu mereka mengucapkan huruf ain tidak hanya dari tengah tenggorokan, tapi juga pangkal lidah yang naik ke atas. Coba pangkal lidahnya naik semua. Iya kan? Itu yang jadi masalah kita. Dan itu memberikan problem yang lain. Itu apa? Membuat huruf ain masuk ke hidung. Jadi huruf ain itu Pak, itu huruf mulut, bukan huruf hidung. Jadi tidak boleh suaranya masuk ke hidung. Tidak boleh mendengung masuk ke hidung. Huruf yang boleh masuk ke huruf hidung hanya huruf mim dan nun saja. Mim dan nun. Cara tahunya gimana? Ditutup hidungnya. Mim dan nun pasti mampet yang mungkin kan. Tapi Pak, huruf ain kita terkadang masih ada yang sedikit mampet sehingga suaranya berubah. Makanya nggak boleh beda Pak. A'u, saya buka mulut. A'udzu sama saya tutup. Saya buka hidung. A'udzu dengan saya tutup hidung. A'udzu sama. A'u. Nggak boleh beda. Coba silakan, coba bapak-bapak. A'u coba tutup hidung. Buka dulu hidung coba. A'u. Tutup sekarang rapat-rapat. Nah, kan kena semua. A'u. Itu berarti masuk hidung. Dulu saya nggak sama ini. Jadi ini ada sedikit pengalaman saya terhadap a'u. Dulu saya bukan apa-apa Pak ya. Dulu saya padahal waktu itu sudah selesai sekolah 30 juz padahal sama guru saya. Tiba-tiba ada Ustaz
anak yang lain yang udah punya sana, buka kelas tajwid. Buka kelas tajwid dan ditujukan untuk murid-murid yang hafalannya sudah banyak. Saya pikir ngapain? Buka kelas tajwid tahsin buat yang hafalannya udah banyak. Akhirnya ada beberapa abang kelas dan teman saya masuk situ. Terus mereka bilang bagus sih tahsin, coba aku masuk. Akhirnya saya coba-coba aja. Saya pikir kita udah selesai sekolah 30 juz, ngapain ke kelas tahsin gitu. Dan waktu itu saya itu dari dulu memang senang dengerin Syekh Syekh Rosid. Jadi kalau ngaji dulu latihan pakai suara Syekh Rosid. Ya, kemudian kan biasa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Belajar pakai nada-nada. Terus saya masuk ke kelas tajwid itu. Nunggu giliran, pas giliran saya dipanggil, saya maju ke depan. Coba baca Fatihah, kata Ustaz. Baca dengan bacaan yang bagus. Dalam pikiran kita, dan saya ketika itu masih baru belajar. Bagus itu kan berarti pakai nada yang bagus, gitu. Baca dalam bacaan yang bagus, pakai nada yang bagus. Padahal yang dimaksud dalam bacaan yang bagus adalah dengan tajwid yang bagus, dengan tahsin yang rapi. Saya langsung baca. Terus Pak Ustaz, teman-teman di belakang saya, a'udzu billah. Kenapa Ustaz? Baca lagi. A'udzu. Kalau dulu mah, kalau di pondok banyak keplak meja, terus pakai apa tuh dia? Lidahnya di kotak-kotak mulai. A'udzu. Salah di mana? A dulu, A, jangan O. A. Saya baca A. Kemudian a'u, saya baca a'u. Apa bedanya coba? A'u sama a'u. A'u sama a'u. Hampir nggak ada bedanya. Ada nggak bedanya? A'u sama a'u. Yang pertama, kalau saya tutup hidung, a'u. Yang kedua kalau saya tutup hidung, a'u. Beda. Hanya terdengar kalau ditutup hidungnya. Kalau udah ditutup nggak kedengeran. Padahal saya ngaji sama beliau itu nggak tutup hidung, saya bukanya. Berarti itu pendengarannya. Makanya kok bisa dia gitu? Apa namanya? Salahnya di mana? Antum masuk hidung. Akhirnya saya baca. Masih masuk hidung. Masih terus akhirnya pertemuan pertama saya hanya a'udzu saja. Nggak jadi pakai nada-nada. A'udzu. Besok ada a'udzu billah. Satu sampai habis a'udzu billah minasyaitonir rajim. Saya baca a'udzu. Akhirnya saya latih terus meskipun terkadang masih salah. A'udzu billahi minasyaiton. Kita kan syaiton. Padahal syaiton. Iya-nya jadi tebal karena setelahnya ada huruf to. Huruf to kan tebal dia. Nah kita terkadang karena ngikutin to yang tebal, iya-nya juga ikutan tebal padahal harus tipis. Syaito, coba semua syaito. Dia i terus sampai langsung masuk to. Syaito, bukan syaito. Awas, bukan syaito. Syaitonir rajim. Nah, ini juga penting. Nih, syaitoni bukan syaitonio. Jadi Pak, dalam membaca Quran itu ada namanya tawzirul huruf, yaitu meratakan harokat. Apa maksudnya meratakan harokat? Meratakan harokat itu yang A, maka semua yang A dibacanya A, kecuali yang isti'la, khodo, sodoto, itu beda. Tapi A, bata sama I, B, T, V, J, H, K, D, D, R, Z, C, Sh, S. Belakangnya I sama S, ada yang berbentuk S, D, T, V, belakangnya I sama. Nah, kita a'udzu billahi, kan itu, ya kan? Billahi minasyaiton, maka ni juga dengan syaitonnya.
Jangan jadi syaitonir. Kenapa Pak? Karena selalu huruf ro tebal. Nah kita ikut jadi syaitonir ni. Syaitonir ni. Syaitonir rajim. Syaitonir rajim. 1, 2, 3. Syaitonir rajim. Baik, kita ulang a'udzu coba. Tutup hidungnya Pak. A'udzu. Bapak wajar. Nah, apa titik kesalahan pada a'udzu pada mayoritas orang Indonesia? Saya setelah mencari-cari selama ini, apa masalah dari mayoritas kita yang saya dulu begitu. Itu adalah kita sekali lagi ketika mencoba huruf ain tidak hanya tengah tenggorokan tapi juga pangkal lidahnya naik, Pak. Sehingga ketika pangkal lidah itu naik, udara yang mestinya keluar lewat mulut sedikit tertutup sama pangkal lidah, sehingga dia sebagiannya karena tertutup naik ke atas hidung. Nah itu masalah kita. A'u bukan a'u. Sekali bukan a'u. Jadi kalau pangkal lidahnya yang ikut naik a'u, itu akan ada sebagian udara yang tertutup sehingga naik ke atas hidung. Jadi pangkal lidahnya diem. A'u. Dia ketika gerak itu hanya gerak karena ikutin tengah tenggorokan, bukan dianya sendiri yang gerak. Kita biasanya airnya pangkal lidahnya ikut naik, makanya dia masuk ke hidung. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan ini juga penting, Pak. Syaitan, to, huruf to ini namanya huruf isti'la, huruf tebal. Kenapa dia bisa tebal? Ini yang penting, Pak. Huruf isti'la itu tebalnya karena pangkal lidah yang naik ke atas. Pangkal lidah yang naik ke atas, bukan bibir yang dimonongkan, hati-hati. Bukan syaitan. Kayak orang Indonesia. Habis makan apa? Makan bakso, makan so. Dia harus monong jadi o. Makanya dinamakan huruf o karena apa dibuat dengan lambang bulat karena bunyinya monong kan o. Kalau di kita Pak, di Arab huruf tebal itu karena pangkal lidah yang naik, bukan bibir yang monong. So. Nggak ada monong sama sekali. So. Do. Ko. Vo. Jadi dia kayak fathah aja gitu. Makanya ini namanya fathah terbuka. So. Do. To. Vo. Vo. Po. Kho. Bukan so, do, to. So. Do. Dan akan terdengar beda antara yang baca misal syaitoni, ada maksud syaitoni, sampai syaitoni, beda tebal. Makanya syaiton itu pangkal lidahnya naik begini deh, kalau dari kita lihat dari samping ya. Oh nih. Dia apa namanya pangkal lidahnya itu naik belakang. Po. Kalau belum naik berarti masih salah. Syaitoni, coba Pak 1, 2, 3. Syaitoni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hati-hati Pak, sekali lagi syaiton terus deh, sampai masuk ko. Syaiton. Masih ada yang saya dengar dari syaiton. Coba syaiton. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada lagi yang Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada neo ni. Sama kayak bismi, kan itu dia. Bismillahi juga. Hirrah. Jadi haknya itu kasrohnya disempurnakan dulu, baru masuk huruf rohnya. Hirrah bukan hirrah. Rahmanirrahim. Hirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Yang pernah saya sampaikan sebelumnya di surat Al-Ikhlas juga, qul itu ko, bukan kul, awas. Tidak ada angin, bukan kul, tapi kul. Pertama kof, kedua lamnya tipis, bukan kul, awas. Kul, salah. Kul, bukan kul. Kul, lalilu. Oh ya, ini diantara yang saya dengar juga dari sebagian kita yang membaca. Kita baca itu gini Pak. Kita baca bukan Bismillah, bukan itu terdengar. Sebenarnya kalau dibilang salah, tidak murni salah, cuma kurang tepat. Bukan dia bukan dengan rahang yang terlalu besar, enggak, tapi dengan lidah yang datar, melebar, lidahnya itu melebar datar, turun, kalau naik sedikit aja jadi dia, meskipun bukaan mulutnya sama Pak. Nih, saya baca dengan ya kan beda. Kenapa bisa beda? Yang menentukan lidahnya datar. Mulut dibukanya biasa tidak terlalu kecil, tidak juga biasa kemudian lidahnya datar. Kenapa ini saya tekankan Pak? Ini rata-rata saya tekankan di sini di apa namanya, di Pekanbaru atau di Riau, atau mungkin di sebagian kita yang orang Minang. Karena di Minang itu ini saya perhatikan ya Pak, silakan dikoreksi. Kalau huruf A itu A-nya tebal, ya kan? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, maksud bilang apa? Indah ba'a. Tidak. Coba kalau saya baca tipis ya Pak, kayak Arab, indah ba'a, aneh nggak? Indah ba'a, aneh nggak? Aneh. Nah kita juga ketika ngaji, kan di Arab dasarnya tipis, kita baca Bismillah itu kurang apa rasanya tuh kayak Minang kali yang ngaji, orang Minang ya. Orang Indonesia ya. Gitu. Jadi Bismillah, Qul a'u, bukan Coba Qul a'udzu. Masih ada Qul a'udzu. Qul a'udzu. Jadi kita ubah sekarang settingan mulut kita dari versi Minang Indonesia, jadi versi Arab juga. Kita ubah settingannya. Jadi tipis dia. A-nya Arab itu tipis. Dulu saya kira tuh guru saya kemarin jadi kayak huruf enggak, bukan ini Qul makanya A-I-U, coba A-I-U. bukan ini A-I-U. Ya kan? Pengibaratannya seperti tadi Pak. Kalau saya bilang indah ba'a itu aneh, ya kan?
Tapi kalau tidak harus tebal sedikit. Nah ini baru benar. Berbalik kalau saya di Bandung, Pak, di Sunda, orang-orang Sunda di Bandung itu kebalik. Kumaha damang memang tipis. Kumaha kalau kumoho atau aneh Pak. Aneh jadinya Pak. Padahal cuma beda tebal tipis saja dia. Tapi aneh tidak Sunda nih. Iya malah orang Sunda. Kumoho damang kumaha damang. Nah itu baru orang Sunda. Kalau kalau orang Minang harus tebal justru. Daerah aneh Pak. Harus tebal ya. Meskipun ya kalau saya ngikutin mungkin bapak-bapak lihat sih aneh juga kan. Saya dulu nyoba-nyoba ngikutin bahasa Minang, diketawain pas sama orang udah bahasa Indonesia aja bilang. Baik, ya ini sedikit kita memahamkannya dalam bahasa kita. Pentingnya tebal dan tipis dalam pembacaan Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Nah ini penting. Gunnah pada huruf nun itu ditahan, bukan birabbin nas, dia lebih lama sedikit. Birabbin nas, birabbin nas. 1, 2, 3. Birabbin nas. Terus cepat. Rabbin nas, terus cepat. Rabbin nas. Rabbin nas. Rabbin nas. Rabbin nas. Rabbin nas. Rabbin nas. Jadi agak lama sedikit nih Pak. Dan ini berlaku, saya minta di semua ayat di surat An-Nas gerakannya gini semua. Kenapa Pak? Karena ini pengalaman saya ketika mentafsir surat An-Nas. Ketika saya bilang ayat pertama jangan lupa ya Rabbin nas, dia benar baca Rabb. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi setelahnya Malikin nas. Cepat lagi. Nah, jadi tetap sama semua. Semua gunnah pada huruf ini penting nih Pak, kaidah. Semua gunnah. Gunnah itu apa? Gunnah itu yang masuk ke hidung. Berarti huruf mim dan nun. Yang ditasydid, maka dia dibacanya itu agak lama. Mim dan nun. Birabbin nas, bukan birabbin nas. Itu cepetan. Birabbin nas. Birabbin nas. Masih ada yang agak cepat. Birabbin nas. Birabbin nas. Birabbin nas. Birabbin nas. Rukyat pertama. Baik, kita cepat lagi insyaallah. Kita ulang lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Nah, ini ayat setelahnya harus diperhatikan. Min syarril waswasil khannas. Nah, ini saya tanya, huruf ra-nya tebal atau tipis? Tipis. Syarri atau syarri? Syarri atau syarri? Nih, bagaimana cara membaca pada huruf berikut? A. Syarri. Syarri. B. Syarri. C. Syarri. D. Syarri. Yang mana Pak? A, B, C, D. Tebal atau tipis? Tipis. Alias yang mana tadi ya? B apa C apa D? Kayaknya yang B kayaknya. Syarri. Syarri. Jadi pertama dia tipis. Dia tipis dan tidak
Ini bedanya kita sama Arab, Pak. Kalau kita di Indonesia, kita baca R itu berarti R-nya fasih Indonesia. Itu R, kan? Ada ular melingkar-lingkar di pinggir pagar berputar-putar atau berputar. Baru benar, kan gitu, ya kan? Itu dulu saya latih gitu, Pak. Karena dulu saya sadar juga, ada ular melingkar-lingkar di pinggir pagar berputar-putar, itu fasih. Kalau di Arab itu berarti kurang fasih. Karena ketika tebal, misal contoh, misal syarru, misal ketika syarru katanya syarru, saya itu jadi momen. Syarru, bukan syarru. Jadi petikannya di awal aja, syarru. Begitu juga ketika kasroh, ketika i jadi syadri, coba syadri, syarril waswasil khannas. Jadi untuk huruf ra perhatikan harokatnya. Kalau dia fathah dia mesti tebal. Kalau dia kasroh dia mesti tipis. Kalau dia dhamma dia mesti tebal. Kalau dia sukun sebelumnya fathah itu ada lagi perinciannya. Karena huruf ra ini, Pak, ini dalam ilmu hafaz saja itu ada 8 posisi dia tebal, 5 posisi dia tipis, ada lagi posisi yang dia boleh tebal, boleh tipis. Itu panjang masuk huruf ra. Ini bisa 2-3 jam sendiri huruf ra aja. Intinya adalah lihat aja yang mudah ketika dia kasroh, syadri tipis. Kenapa? Karena terkadang kita terkecoh dengan tasdid. Kayak kita baca syadri. Kenapa? Karena ketika kita baca syar kan tebal. Kalau kita baca syar kita kan tebal. Tapi ketika dia kasroh, syadri jadi tipis. Jadi kita ikuti min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Khannas. Tahannya gimana? Khannas. Kalau khannas cepetan. Min syarril waswasil khannas. Oh ya, ini penting juga, Pak. Ini namanya hukumnya ikhfa. Nun ketemu syin, nun sukun ketemu syin. Min bukan min ditutup, nah, jadi dibuka. Jadi ikhfa itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang nutup kayak huruf qaf dan kaf. Min qabl, minkum itu tipis. Itu nutup. Minkum ada yang kebuka sedikit kayak huruf shin, min syarri ma ja, huruf jim, huruf shin dan yang lainnya. Ada yang terbuka kan, huruf ta da qa. Min dunillah, antum bukan antum, buka antum, min qa. Jadi dan dia memiliki huruf setelah, huruf setelahnya tipis, dia tipis. Kalau huruf setelahnya tebal dia tebal. Jadi min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Masih ada syarri. Awas, Pak. Syarri tipis. Syarri. Betul-betul tipis. Jadi enggak ada syarri. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini penting nih, Pak. Sudur shad, bukan sin. Bukan fi sudu, tapi dunya tipis. Fi sudurin, fi sudur. Sunya huruf shad bukan sin. Hati-hati. Fi su bukan fi su.
fi sudurin nas. Kemudian huruf dal, ini Pak penting. Huruf dal ini kita dalnya Arab, bukan D-nya Indonesia. Kenapa Pak? Saya mendengar banyak sekali kita membaca huruf dal itu dengan D, dadidu. Salahnya di mana? Salahnya pada peletakan ujung lidah. Mestinya ujung lidah pada huruf dal pada huruf Arab itu adalah ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas dan gusi gigi seri atas, atau dengan kata lain sama dengan makhrajnya ta, da. Nah di situ da itu dengan ta sama tada. Jadi kena gigi tada kena sedikit alis di gusi gigi seri atas. Tada bukan tada. Bedanya tipis kan Pak? Kalau dari kita itu langit-langit agak ke depan, ya kan? Gusi belakangnya lagi belakangnya gusi itu, da, ya kan? Itu di Indonesia. Dan ini cukup bisa dibilang sebuah kesalahan yang cukup unik. Kenapa? Karena kita nih Pak, kalau di bahasa kita mendengar orang baca D dengan D, itu kan ada. Misal contoh, kamu tadi dari mana? Saya tadi dari Padang. Aneh nggak? Saya pakai dalnya Arab ke dalam bahasa Indonesia, aneh ya? Saya tadi dari Padang. Aneh nggak? Saya tadi dari Padang, aneh. Karena saya menggunakan dalnya Arab ke dalam bahasa Indonesia. Begitu juga ketika kita baca Al-Quran dan bahasa Arab dengan di Indonesia, kebalik. Orang kita kalau bisa dengar orang ngaji, ya kan? Fi suduri kan gitu. Fi suduri. Orang apa nih? Sududu. Itu Indonesia sekali. Jadi fi sudu sama dengan tada. Jadi dadidu coba. Dadidu. Fi sudurin nas. Fi sudurin nas. Tahan lagi Pak. Nas. Jangan terlalu cepat, hati-hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siada linnas, hati-hati, tahan lagi. Fi sudurin nas. Tahan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Jinnati juga sama, ditahan juga. Kan sama-sama tasydid ya. Jadi bukan cuma nasnya aja, semuanya. Jinnati wan nas sama panjang. Jinnati wan nas, bukan jinnati wan nas. Karena saya kan tadi nas, bukan cuma nas tapi nun bertasydid pada kata jinnah juga sama. Jadi minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah pendek ya, jinnati pendek. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Sekali lagi Pak, 1, 2, 3. Minal jinnati wan nas. Pendek Pak. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Sekali lagi. Minal jinnati wan nas. Masya Allah, alhamdulillah. Kesempatannya kita dapat 1 surat saja dulu, apa Pak? Insya Allah kita telah menyelesaikan taraf di surat
Ini bukan seperti bot. Kenapa Pak? Ini berarti menunjukkan mungkin bot kita masih salah. Bot itu sampingnya juga sudu, itu beda kan? Dan tipis jadi sudu dengan sudu beda. Nah jadi pangkal lidahnya nggak boleh naik, dia harus datar. Jadi naiknya gini Pak, lidahnya gini nih, bukan gini. Kalau kita selama ini baca huruf do wala doa berarti salah. Sudu salah. Jadi pangkal lidahnya datar dan naik begini. Jadi tipis, sudu, dan pinggir lidahnya nggak ke samping. Jadi sudu bukan sudu. Kalau do beda, jadinya sudu. Beda. Jadi kurang lebih seperti itu. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengar kajian-kajian ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Alam Malika. Semoga apa-apa yang dia sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.